sehat dan semakin semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Ida. Hari Selasa tanggal 13 bulan 10 2020. Kita sekarang memasuki subtema 3, tema 3 subtema 3. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai muatan pembelajaran PPKM, yang tujuan pembelajarannya anak-anak dapat memahami perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Kemudian anak-anak juga dapat mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, misalnya nih ya, di Indonesia itu terdiri dari berapa agama? Iya, sekarang itu di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, sekali lagi, agama di Indonesia itu ada berapa? Iya, ada 6, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian contoh perilaku baik antar umat agama adalah, misalnya apa tuh? Contohnya perilaku baik antar umat agama? Iya, yang pertama itu menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian apa lagi? Iya, yang kedua itu menghargai ucapan salam dari setiap agama. Kemudian yang ketiga, iya, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agamanya tertentu. Yang keempat, iya, menghormati pendapat teman yang berbeda agama. Kemudian yang kelima, iya, saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Kemudian ada yang sebaliknya, contoh perilaku yang tidak baik antar umat beragama. Misalnya apa? Ya, contoh perilaku yang tidak baik antar umat beragama. Iya, tidak berteman dengan anak yang berbeda agama saja. Kemudian apa lagi? Iya, melarang teman yang berbeda agama untuk beribadah. Kemudian apa lagi? Iya, mencela agama lain. Nah, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Iya, membiarkan umat agama lain yang sedang kesusahan. Kemudian apa lagi? Iya, memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Itu contoh perilaku tidak baik antar umat beragama. Kemudian contoh salam, ucapan salam dari setiap agama juga bermacam-macam. Nah, contohnya misalkan ya, kita dengarkan ya Bu Ida nih. Mohon maaf kalau suara Bu Ida jelek ya. Bu Ida berusaha untuk menyanyikan biar anak-anak tahu bagaimana mengucapkan salam terhadap agama yang sekarang ada di Indonesia, yaitu 6 agama. Yuk dengarkan ya. Contoh ucapan salam umat Islam, Assalamualaikum. Contoh ucapan salam umat Hindu, Om Swastiastu. Contoh ucapan salam umat Buddha, Namo Buddhaya. Contoh ucapan salam umat Katolik, salam sejahtera. Contoh ucapan salam umat Konghucu, Widedong Tian. Contoh ucapan salam umat Kristen, salam sejahtera. Contoh ucapan salam umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh ucapan salam dari setiap agama. Kemudian sekarang ada tempat ibadahnya untuk semua agama yang ada di Indonesia. Contohnya, dengarkan lagi berikut ini.
tempat ibadah umat Katolik gereja, tempat ibadah umat Buddha vihara, tempat ibadah umat Kristen gereja, tempat ibadah umat Konghucu kelenteng, tempat ibadah umat Islam masjid, tempat ibadah umat Hindu pura. Nah, itu nama tempat ibadah umat yang ada di Indonesia. Kemudian begitupun ada yang namanya hari rayanya. Hari raya pun di Indonesia terdiri dari 6 agama. Yuk kita dengarkan ya berikut ini. Hari raya umat Islam Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya umat Hindu Nyepi Galungan. Hari raya umat Kristen Natal dan Paskah. Hari raya umat Buddha Waisak. Hari raya umat Konghucu Gongsi Pacoy dan Cap Gomeh. Hari raya umat Islam Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya umat Buddha Waisak. Hari raya umat Kristen Natal dan Paskah. Nah, itu semuanya merupakan hari raya. Hari raya semua agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita lihat tempat ibadahnya seperti apa sih? Yuk, kita lihat gambarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa tahu anak-anak masih ingat ya tadi lagunya tuh yang diucapkan oleh Bu Ida. Ya, nanti dihafal di rumah, jangan lupa ya. Didengarkan, ditonton. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada gambar masjid. Nah, siapa tadi yang masih ingat? Masjid itu tempat ibadahnya. Nah, dilihat itu bacaannya. Tadi masjid itu tempat ibadahnya umat Islam ya. Nah, kemudian tempat ibadahnya masjid. Nah, ini yang disebut dengan masjid ya. Kemudian hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ucapan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertamu ke rumahnya, kemudian atau ketemu teman, kita ucapkan yang muslim, yang beragama muslim, yang beragama lain mengucapkan Assalamualaikum. Misalkan dia beragama muslim. Kemudian sekarang yang gambar berikutnya yaitu gambar gereja. Nah, ini gerejanya agama Katolik. Ya, oke, bisa dilihat kan? Nah, itu gambar gereja agama Katolik. Tempat ibadahnya tadi apa? Iya, gereja agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Ucapan salamnya apa? Iya, salam sejahtera. Kemudian lihat gambar berikutnya. Nah, ini gambar tempat ibadahnya agama Kristen. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Kemudian tempat ibadahnya namanya apa? Iya, gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Kemudian ucapan salamnya apa? Iya, salam sejahtera. Kemudian gambar berikutnya ya, kita lihat
agama Buddha. Ini tempat ibadah agama Buddha. Iya. Kemudian tempat ibadahnya apa? Iya, vihara. Hari rayanya Waisak. Ucapan salamnya Namo Buddhaya. Atau ada lagi ucapan yang lainnya ya, Bu Ida kurang paham. Tapi yang Bu Ida tahu Namo Buddhaya. Nah, ini ucapan salamnya. Kemudian nah, di sini ada tempat ibadah agama Hindu. Ya, tempat ibadah agama Hindu yaitu pura. Nah, ini puranya. Hari rayanya apa? Iya, Nyepi dan Galungan. Kemudian ucapan salamnya apa? Om Swastiastu. Ini ucapan salamnya. Kemudian, nah, yang terakhir ini agama Konghucu. Ya. Nah, ini agama Konghucu. Ini tempat ibadahnya disebut kelenteng. Hari rayanya Gongsi Pacoy dan Cap Gome. Ya. Kemudian ucapan salamnya apa? Widedong Tian. Ini sayang semua tempat ibadah agama yang ada di Indonesia yang sudah diakui. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku tugasnya, yaitu buku tema 3 seperti biasa. Buka halaman 92. Kamu kerjakan yang ayo berdiskusi ya, kamu diskusikan dengan ayah, mama atau saudara. Kemudian halaman 94 yang ayo berlatih kamu kerjakan. Kemudian halaman 95 yang ayo membaca. Nah, itu dikerjakan semua ya anak. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Anak-anak pasti masih ingat ya. Semoga anak-anak selalu sehat. Ya, jaga kesehatan terus. Jangan lupa sebelum dan sesudahnya pun harus selalu berdoa. Oke anak-anak, sampai ketemu nanti. Masih ingat ya? Oke, Bunda sekali lagi coba ya. Diingat tempat ibadah umat Islam masjid, tempat ibadah umat Hindu pura, tempat ibadah umat Katolik gereja, tempat ibadah umat Kristen gereja, tempat ibadah umat Buddha vihara, tempat ibadah umat Konghucu kelenteng, tempat ibadah umat Islam masjid, tempat ibadah umat Hindu pura. Oke anak-anak, itu saja. Sampai ketemu nanti di lain waktu lagi. Bye.